Informasi seorang ibu rumah tangga di Koja, Jakarta diamankan karena diduga melakukan penipuan penjualan minyak goreng murah. Ia pun ditetapkan sebagai tersangka. Wanita ini diamankan polisi setelah adanya laporan dari warga yang merasa ditipu dengan modus penjualan minyak goreng dengan harga murah. Dari hasil pemeriksaan, pelaku telah menghimpun dana dari puluhan warga namun tak mampu memenuhi janjinya. Ibu rumah tangga ini ternyata merugi karena harus membeli dengan harga tinggi. Dirinya tak bisa mengelak karena sudah terlanjur memasarkan di media sosial. Alhasil ia harus gali lubang dan tutup lubang hingga akhirnya gagal sampai menjelut emosi warga. Polisi akhirnya menetapkan warga Kampung Beting Koja tersebut sebagai tersangka. Polisi juga mengamankan barang bukti berupa transaksi uang senilai ratusan juta rupiah. Ini memang bekerja sendirian, ya. Memang modusnya menipu, ya. Si pelaku ini tidak punya basic marketing atau dia punya link untuk pengadaan barang-barang yang dijanjikan dengan harga murah. Ternyata memang dia beli dengan harga tinggi, itu saja sebetulnya. Dan nggak cuma minyak goreng ya Pak? Nggak minyak goreng saja, banyak itemnya. Ya minyak goreng kan cuma salah satu item yang dijanjikan oleh si pelaku. Hingga kini polisi masih menggali keterangan para korban yang telah mengalami kerugian mencapai miliaran rupiah. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 4 tahun kurungan penjara. Arafah Supandi melaporkan dari Jakarta. Ya, di tengah masa sulit karena pandemi COVID-19 dan kelangkaan minyak goreng hingga meroketnya harga ini masih saja ada oknum yang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Kita doakan semoga pelaku bisa diberi efek jera dan dapat mempertanggungjawabkan aksi tak terpujinya itu ya. Nah Pak Ustadz melihat informasi tadi, ini boleh minta tanggapan Pak Ustadz, kira-kira apa sih yang salah pada oknum ini hingga kok tega gitu ya memanfaatkan keadaan di tengah kesulitan yang melanda? Ya jelas ya, naudzubillah min dzalik, tapi orang ini tentu karena dia itu ingin mendapatkan keuntungan tentu ya, motifnya itu kan sebetulnya bagaimana dia bernafsu ya, tamak gitu ya, dia itu ingin mengambil keuntungan dari penderitaan atau kesempitan gitu orang lain. Nah, tentu hal-hal ini sangat dilarang oleh agama. Wailul lil mutaffifin, ya, celaka orang-orang yang curang. Kan jadi dia itu curang sebetulnya. Mendapatkan dengan cara yang kemudian curang gitu. Nah, inilah yang sebetulnya dilarang oleh agama. Ini orang-orang yang termasuk orang-orang yang rakus, orang-orang yang kemudian mengambil yang bukan haknya, yang nanti naudzubillah min dzalik di yaumil akhir dia juga harus mempertanggungjawabkan dengan apa? Dengan barang-barang atau harta atau semua yang dia ambil itu akan menimpa dirinya, akan memberatkan dirinya, akan menimbun dirinya ke dalam tanah. Ya karena apa? Karena kerakusannya tadi dan dia mengambil orang-orang atau mengambil segala sesuatunya dari penderitaan orang. Ya. Pak Ustadz, pertanyaan selanjutnya, ini apakah oknum tersebut bisa dikategorikan sebagai licik gitu? Nah, kira-kira apa sih ganjaran yang pas bagi hamba Allah yang melakukan aksi tak terpuji seperti tadi? Ini ya, sebetulnya ada di dalam istilahnya itu orang yang menimbun barang itu disebut ikhtikar atau menimbun barang. Ya. Jadi ikhtikar itu menimbun barang. Nah, menurut Rasulullah SAW, ya, tidaklah orang melakukan ikhtikar itu kecuali dosa itu, dosa besar. Orang yang mendatangkan barang itu akan diberi rezeki dan orang yang menimbun barang itu akan dilaknat. Yang mengerikannya gini ya, dari hadis Rasulullah SAW ya, dari Said Sabik ya di dalam kitabnya itu diungkapkan bahwa orang yang menimbun barang pangan selama 40 hari maka telah lepas dari Allah dan Allah telah berlepas diri dari orang tersebut. Nah, julukan orang penimbun ini adalah orang yang sejelek-jeleknya orang. Ya, jadi memang ulaikahum syarrul lakum. Jadi sejelek-jeleknya makhluk yang diciptakan oleh Allah, saking Allah itu sangat tidak menyukai. Nah, karenanya ini adalah menjadi satu dosa yang besar ya. Mereka orang-orang yang kemudian curang dengan cara menimbun barang-barang yang kemudian menjadi prioritas yang dibutuhkan oleh orang lain gitu. Ya, Yusuf Qaradawi juga dalam fatwa-fatwa kontemporernya memang barang-barang dagangan ya yang sangat dibutuhkan masyarakat kemudian ditimbun dengan niat ingin laba berlimpah dan lain-lain, itu betul-betul akan dilaknat oleh Allah. Kurang lebih begitu. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Kita lanjutkan lagi ke informasi lainnya.